Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid akim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin خاتم النبيين إمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الحرق إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه والآل. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat, hadirin dan hadirat, pejuang agama Allah, satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Alhamdulillah, Allah masih berikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam anugerahnya kepada kita. Sebuah anugerah yang sangat besar hadir bersama kita para hadirin, ada hari proses ya, ada para asatid yang kumpul, para tokoh masyarakat yang kumpul di Mushola Al-Ghamiyah ini. Kita bersalawat bersama, kita ngaji bersama, kita saling mengingatkan tentang akan akhirat, tentang akhlak, tentang hikmah, tentang pelajaran bagaimana menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah. Dan itu tiada lain dan dilakukan semuanya karena karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya bukan karunia dari Allah, bukan rahmat dari Allah, bukan anugerah dari Allah, lattama'na ila hadzal makan, niscaya kita nggak bakal kumpul di tempat ini pada malam hari ini. Betul? Karena kita semuanya dititipin oleh Allah. Allah memberikan kita nafas, Allah memberikan kesehatan kita, Allah memberikan iman yang tinggi, iman yang stabil, Islam sebagai agama kita. Alhamdulillah, karena kita harus kurang ngerti ilmu agama, nggak tua, nggak muda, nggak kaya, nggak miskin, nggak laki, nggak wanita, nggak rakyat ataupun pejabat yang ngaji, biar ngerti, biar tahu, biar paham bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi alam, seluruh alam semesta. Ya, sampai ada istilahnya sekarang Islam garis keras, Islam radikal dan lain sebagainya, Islam liberal. Ini dimunculkan seperti ini biar orang itu Islamfobia, biar nggak senang dengan agama Islam. Padahal Islam itu dinul wasata, agama yang menengahi, memberikan solusi, memberikan jalan keluar
Cuma mindsetnya orang, pikirannya orang satu dengan yang lain nggak sama, pikirannya orang satu dengan yang lain berbeda, sehingga segi pandangnya, tampaknya mungkin ngeliatnya dari samping, ini ngeliatnya dari depan, ini ngeliatnya dari belakang, tampaknya memang berbeda. Padahal Islam itu wahid, Islam itu agama Allah, agama samawi, agama rahmatan lil alamin. Makanya ayo tanya semuanya, bangga gak punya agama Islam? Senang gak punya agama Islam? Senang gak punya Nabi Muhammad? Senang gak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah, keberkahan buat kita, rahmat buat kita, anugerah buat kita menjadi agama Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, Allah sebagai Tuhan kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Itu perlu menjadi ikrar kita, menjadi janji kita, menjadi bukti kita bahwasannya Allah kalau udah redha dengan kita, Allah kalau udah redha dengan kita, rela dengan kita, baik dengan kita, Allah dunia dan seisinya, apa kata Allah? Seluruh manusia di jagat raya pun membenci kepada kita semuanya, tapi Allah ridha sama kita, aman hidup kita, nyaman hidup kita, bahagia hidup kita. Bodo amat orang seluruh dunia benci sama saya, tapi Allah ridha sama saya, Allah bakal mengirimkan makhluk-makhluk yang terbaiknya buat kita. Insya Allah. Nah, kata selama ada Allah dalam hati kita, selama ada Rasulullah dalam sanubari kita, insya Allah hidup kita bakal tenang, hidup kita bakal bahagia, hidup kita bakal nyaman, hidup kita bakal selamat, insya Allah. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, alhamdulillah Allah masih berikan istiqomah buat kita. Sampai kapan istiqomah itu? Sampai mati. Hatta ayatianal yakin, sampai kematian menjemput kita. Kenapa? Karena misteri ilahiyah, misteri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ajal ini sangatlah luar biasa. Nggak pandang dulu, nggak pandang waktu, nggak pandang tempat, di mana aja, siapa aja, bagaimana bentuknya, apapun statusnya, di mana aja bisa terjadi yang namanya kematian. Makanya siap nggak siap ya harus siap nggak siap ya harus suka nggak suka ya harus suka. Kenapa? Karena memang seperti itu jalannya, karena memang seperti itu sunnatullah, karena memang begitu aturannya. Gak ada manusia zaman sekarang yang hidup sampai 200 tahun, gak ada. Mungkin ada yang 100 tahun, mungkin 1-2 orang, gak banyak. 200 tahun, gak ada. Gak ada kan? Apalagi 500 tahun, apalagi 1000 tahun, gak ada zaman dulu. Gak ada. Zaman sekarang udah bayi setin 60 sampai 70 tahun, nggak berasa. Ini udah di awal bulan September, ya Oktober, November, Desember, Januari lagi 2022, nggak berasa. Hidup masih gini-gini aja. Corona COVID-19 nggak beres-beres, nggak keluar-keluar. Tapi insya Allah mudah-mudahan segera hilang dengan sendirinya. Udah capek udah lelah. Orang pakai masker, nafas jadi betul. Tapi alhamdulillah kematian udah mulai berkurang banyak nih. Kemarin bulan Juni tiap hari ambulan sirine bunyi di mana-mana. Nggak tahu sirine beneran apa jadi Allah. Ya, orang semakin ditakut-takuti. Orang semakin ditakut-takuti. Tapi nggak takut sama Allah. Nggak takut aman nerakanya Bahkan waktu itu pernah viral seorang aparat ngomong, saya nggak takut sama Tuhan, saya nggak takut sama Allah, saya takut sama corona. Apa itu? Nauzubillahimin. Nggak takut sama Tuhan, sama Allah, takutnya sama corona. Itu pejabat, petugas, ya, seorang petugas Polri, kalau nggak salah Polri atau polisi apa TNI.
Ya, ini sangat mengkhawatirkan, ini sangat membingungkan, ini sangat membahayakan kita semuanya. Kalau sudah tidak ada Allah dalam hatinya, tidak ada Rasulullah dalam jiwanya, dalam sanubarinya, hidupnya hampa, hidupnya sia-sia, hidupnya jauh daripada rahmat Allah Subhanahu. Ada tanya semuanya, kira-kira kita cinta sama Allah nggak? Sayang nggak sama Allah? Rindu nggak sama Allah? Rindu nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Alhamdulillah. Itulah kebanggaan buat kita semuanya. Allah memberikan kita semuanya hati, pikiran, jiwa, nafas, bentuk fisik yang sempurna. Ini semuanya karena rahmatnya Allah bagi kita, karena sayangnya Allah kepada kita, karena keberkahan kita, karena berkahnya Rasulullah SAW kita bisa kumpul, bisa ngaji, bisa bersolawat di Lailatul Zahra, malam yang penuh bunga-bunga, malam yang penuh dengan bunga, malam yang penuh dengan bintang, malam yang penuh dengan kembang. Ya, nah, ini adalah malam-malam yang dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Roh kita perlu makan, Pak. Bu, roh kita perlu makan. Makanannya salawat, makanannya zikir, makanannya ilmu, makanannya hikmah, makanannya wirid, dan lain sebagainya. Sebagaimana kita makan 3 kali, makanan roh yang ada dalam tubuh kita juga memerlukan makanan-makanan yang bervariasi, dengan sholawat, dengan zikir, dengan ilmu, dengan hikmah, dengan pelajaran agama, dengan perbuatan baik dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tasbih, tahlil semuanya. Itu karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Pak, Bu, semuanya ada tanya, kira-kira bosan nggak sama ngaji? Bosan nggak sama sholawat? Bosan nggak sama sholawat? Bosan nggak dengan berzikir? Alhamdulillah. Alhamdulillah pada waras semuanya. Menjadi kebanggaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siap istiqomah atau tidak? Siap istiqomah atau tidak? Siap mengaji atau tidak? Siap bersalawat atau tidak? Angkat tangan semuanya, takbir. Takbir. Nabi Muhammad. Saya dengan barakah salawat, dengan kajian kita belum kita bahas, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, majlis kita, istiqamah kita setiap malam Jumat di awal bulan, mudah-mudahan mendapat nazarah pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, pandangan dari kekasih kita, idola kita, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapat pandangan juga dari arwah sholihin, dari para arwah sholihin yang selalu mengintai kita, yang selalu hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita mendapat nazarah pandangan dari mereka semuanya, para ulama, para aulia sholihin. Amin ya rabbal alamin. Itu wajar bersama kita berlanjut, kita nanti sekarang ya, kita lanjut Ustaz. An-Nasaihul dunia wal wasaya al-imamiyah, ya, Imam Dr. Asad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu anhu, ya. Sebelum itu kita baca doa untuk, ya, biar ilmu kita mantap, biar ilmu kita bisa diamalkan, biar ilmu kita penuh keberkahan, biar ilmu kita semuanya dapat kebaikan, ya, kebaikan zahir maupun batin, bisa mengamalkan buat diri kita sendiri, buat keluarga kita, buat masyarakat sekitarnya. Amin ya rabbal alamin. Kita nabi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudkhili ma'askala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu
وإنك أنت علام الغيوب اللهم صل على سيدنا محمد وآله النور المفرد بالنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والتعلم والتعلم والاستفادة والإفادة على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم ويرفع أما بعد. قال مسجد التحريم رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلمكم في الدارين آمين. إلى أن قال وفيه ذلك التخفيف لأهل التقوى والاستقامة فضلا عن أهل التفريط والتخفيف. وكان بعض السلف الصالح يقول والله ما أن أحد عن دينه أن يسلب إلا شرك. وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم في بداية الخوف من خاتمة السوء مع صلاح أعمالهم وقلة جنودهم حتى قال بعضهم لو عرض علي المرء الإسلام بباب الحجرة والشهادة بباب الدار يعني الشهادة في سبيل الله لاحتج الموت على الإسلام على باب الحجرة على الشهادة على باب الدار لأني لا أدري ما الذي يعرض لقلبي فيما بين الحجرة إلى باب الدار. Kaum muslimin wal muslimat, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang istiqomah itu takut dalam hidupnya baik, ngaji terus, ibadah terus, istiqomah terus, salawatan terus, musola terus, ke masjid terus, ibadah mulu kerjaannya. Ya, yang ditakutkan itu apa? Endingnya nggak baik, endingnya su'ul khotimah, endingnya itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati su'ul khotimah. Ulama itu pada nangis, pada takut, pada gelisah, pada khawatir. Kenapa? Hadis yang sebelumnya, ya, walladzi la ilaha illa ghairuhu inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira wa yasbiq alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa inna ahadakum la ya'mal bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira wa yasbiq alayhi alkitab fa ya'mal bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Ini para ahli istiqomah, para ahli takwa, saya takut. Kenapa? Karena istiqomah, ketakwaan bukan ukuran seseorang itu meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, enggak. Tergantung hati kita. At-taqwa hauna wa yushiru ila sadri salasan. Takwa dalam hati. Rasulullah ngasih isyarat kepada kita, takwa itu dalam hati, memberitahu kepada kita itu sampai 3 kali. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna. Ya, makanya semuanya para alim ulama, para ahli takwa, ahli istiqomah itu sangat takut.
dengan kematian suul khotimah. Makanya kita mohon kepada Allah SWT kalau kita baca Rabiul Hadad, Pak. Ya, kalau kita baca Rabiul Hadad di penghujungnya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya, itu selalu dibaca. Kenapa? Karena nggak tahu ending akhir hidup kita, Pak. Ending akhir hidup kita, Bu, kita nggak tahu. Meskipun amal kita sudah banyak, ya, para ulama dengan hadis yang tadi aku sampaikan, amal al-jannah cuma di kitab di Lauhul Mahfuz di ummil kitab tertulis menjadi penduduk neraka. Ya, matinya suul khotimah. Itu ulama berpikiran air mata, takut, khawatir, imam, tak bisa makan, bukan air mata yang keluar, darah yang keluar dari matanya, takut dengan hadis seperti ini. Makanya kita semuanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Makanya para salafun saleh rahmatullah, ya, demi Allah tidak beriman ya seseorang di antara kalian terhadap agamanya ya sampai dirusak kecuali pada rusak. Siapa yang mengganggu kita, siapa yang merusak agama kita, setan dan kroni-kroninya, iblis, nafsu yang ada dalam jiwa dan dalam kita. Nggak tenang, orang soleh nggak tenang, orang baik nggak tenang, ahli ibadah nggak tenang sampai benar-benar rusak agamanya. Jangan sampai ngaji, jangan dekat dengan ustaz, jangan dekat sama habaib, jangan dekat sama ulama, jangan dekat sama kiai. Gimana caranya biar rusak? Entah itu orang tuanya, anak-anak mudanya, emak-emaknya, semuanya tidak akan selamat sampai benar-benar agama kita dirusak, sampai dirusakkan oleh musuh-musuh agama Allah, setan dan kroni-kroninya, iblis dan teman-temannya, nafsu yang ada dalam jiwa kita, amal dan bisu yang menyuruh kepada kejelekan, yang menyuruh kepada kemurkaan, yang menyuruh kepada adanya Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah. Kenapa? Karena setan dan teman-temannya menyuruh kita kepada keburukan, kesalahan, kefatalan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya as-salafun saleh ya benar-benar takut dalam meninggal dalam keadaan sultatina ya ma'as-sholahi a'mali, padahal mereka orang soleh aja takut mati sultatina, apalagi kita yang pas-pasan. Kadang-kadang sholat subuh jam 8 pagi, mentang-mentang sekolahnya libur ya, mentang-mentang sekolahnya daring, mentang-mentang kerjanya hari Sabtu, hari Minggu libur, masuknya siang atau masuknya sore, shift siang, jadi tidurnya dienak-enakin, jadi lupa, goflah, lalai, jadi nggak sholat subuh. Itu masuk surga minta duluan, minta surga paling tinggi. Emang kenalan sama orang dalam atau? Kalau kenalan sama orang dalam jangan-jangan. Ya, jadi orang yang soleh aja itu takut meninggal dalam keadaan suul khotimah. Nah, kita yang pas-pasan nggak ada takut-takutnya sama sekali. Udah amat, urusan surga, urusan neraka, urusannya Allah. Iya, betul. Urusan pahala, urusan dosa, urusannya Allah. Benar, ya, benar, cakep tuh. Ya, karena Allah masukin neraka, Allah sayang, Allah karim, Allah rahmat, Allah maha pengampun. Insya Allah umatnya Nabi Muhammad SAW masuk surga semuanya. Benar, betul. Tapi semuanya kita perlu usaha, perlu ikhtiar. Kita hidup di dunia ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
bersegera dalam ampunan Allah, bersegera dalam berbuat baik, bersegera dalam amal ibadah. Urusan surga, urusan neraka, urusan dosa, urusan pahala, urusannya Allah, bukan urusannya manusia, bukan wewenang kita, bukan wewenang kita. Ya, wakil lagi dulu udah amalnya banyak, dosanya sedikit. Orang-orang soleh itu takut mati seulang lima. Nah kita dosa banyak, amal sedikit, hidung nggak jelas. Ya Allah ya Rabbi, minta surga paling tinggi lagi. Minta surga paling tinggi. Nggak bisa, surga itu bukan gratis, surga itu murah. Surga itu bukan hal yang murah, surga itu mahal. Ya, karena itu surga itu mahal, ya ibadahnya dia ditekunin biar mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau surga murah, dia dapatnya magicom, bukan surga. Karena itu surga mahal, dia harus diupayakan, harus diminta, harus dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini penting buat kita semuanya. Makanya mereka para ulama hatta qala ba'dhum, mereka mengatakan, seandainya ditawarkan kepada saya, ini para ulama, sebagian mereka mengatakan ini, kalau ditawarkan kepada saya meninggal dalam keadaan Islam di pintu kamar, ya, di pintu kamar. Ditawarkan kepada saya meninggal dalam keadaan Islam tapi di pintu kamar, di pintu kamar. Wasyahadah, dengan syahadat, perbandingannya syahadat, perbandingnya mati syahid, ya. Wasyahadah bibabil dar, ya. Dengan mati syahid, ya, di pintu rumah. Mati syahid di pintu rumah. Mati dalam keadaan syahid di pintu rumah, sama meninggal dalam keadaan Islam tapi di dalam kamar, di depan itu kamar, ya. Jadi perbandingannya dua, meninggal di pintu kamar dalam keadaan Islam atau meninggal dalam keadaan syahid di depan rumah ataupun di pintu rumah. Berarti keluar kamar dulu, tapi syahid. Dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dalam keadaan syahid. Yakni syahada fi sabilillah, meninggal dalam keadaan sehat, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama memilih yang mana? Kalau kita memilih, meninggal dalam keadaan syahid dong, meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di depan rumah atau di pintu rumah. Kalau para ulama enggak, sebagian para ulama lah tartu al-mut al-Islam ala babil hujrah. Sebagian ulama mengatakan pasti saya akan memilih agama Islam, meninggal dalam keadaan Islam, tetapi ala babil hujrah, ya, di dalam pintu derajatnya syahadat itu lebih tinggi. Kalau udah derajatnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggal di medan perang, bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya summal awliya summas syuhada, ya, yang memberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Mereka adalah para nabi-nabi Allah, para anbiya, kemudian para ulama dan para aulia, para kekasih-kekasih Allah, para ulama-ulama Allah, kemudian para syuhada yang meninggal syahid di dalam medan perang. Tapi yang anehnya ini lah tertumbuh ala Islam ala kafir hujro. Saya akan memilih mati dalam keadaan Islam dalam kamar aja daripada memilih meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah tapi di pintu kamar. Alasannya kenapa? Itu dijelaskan. Ya. Alasannya kenapa? Li'anni la ajri malladhi ya'rudu alaihi wa ya'rudu liqalbi fima bainal hujrah ila rabbika. Ya.
Apa alasannya? Karena saya tidak tahu apa yang terlintas dalam hatiku, ya, antara menuju ke kamar sampai ke pintu rumah itu nanti takut niatnya salah. Apa yang terlintas dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam jiwanya, itu takut, itu khawatir, itu bimbang, itu gelisah, itu ragu, takut yang sangat luar biasa. Takut ada rasa ria, takut ada rasa pengen ini, pengen itu dan sebagainya. Antara pintu kamar sampai menuju ke rumahnya, paling berapa meter sih? Itu ulama takut salah, takut ada lintasan dalam hatinya, takut ada pikiran yang macam-macam dalam pikirannya. Nah, kita semuanya, alhamdulillah, semuanya di sini, ya, semuanya di sini niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah, ya, niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah. Kenapa niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah? Yang sulit jodohnya karena Allah, gampang jodohnya. Yang susah pekerjaannya, susah dapat poinnya, susah berkembang usahanya, niatkan karena Allah, insya Allah bakal berhasil. Maka lillah yamu wa istamir. Kalau seandainya sesuatu karena Allah, pasti akan tumbuh, pasti akan berkembang, pasti akan berkelanjutan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Minal fasaidan dari sekarang sampai selanjutnya, sampai berikutnya, sampai kapanpun hidup kita akan selesai, sampai kapanpun hidup kita sampai mati, niatkan karena Allah, niatkan karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka berbuka, maka lancar, maka Allah berikan curahan rahmat di dalamnya. Di dalamnya ada keberkahan, ada kesuksesan, ada keberhasilan zahiran dan batinan. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Ya, yang perlu digarisbawahi di sini semuanya, nggak bisa menjadi ukuran orang yang soleh, orang yang masya Allah, orang yang baik, ya, orang yang taat istiqomahnya, taat ibadahnya, sedikit dosanya untuk meninggal dalam keadaan musyrik khotimah, nggak bisa menjadi ukuran, nggak bisa menjadi ukuran. Demikian juga orang yang jelek perbuatannya, yang buruk amat ibadahnya, yang jelek hatinya, ibadahnya sedikit, ya, dosanya banyak, tidak menjamin juga mati dalam keadaan suul khotimah, bisa jadi husnul khotimah. Nah, bisa menjadi ukuran. Itu semuanya misteri ilahi, itu semuanya misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa selalu kita memohon dan berdoa, Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah. Caranya gimana, ya? Amalan akhir zaman, ya, yang sering harus sampaikan dalam setiap pengajian Habib, ya. Amalan akhir zaman di kitab Manhajus Sabil, Habib Zaid bin Ibrahim bin Semit itu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Udahlah istighfar. Zamannya dunia udah mulai tua. Dunia udah mulai tua, zamannya udah mulai rapuh semuanya. Tiada daya dan upaya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya, hanya milik Allah. Yang perlu kita kerjakan, yang perlu kita lakukan adalah perbanyak istighfar, yang kedua perbanyak sholawat, yang ketiga perbanyak sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Ya. Kalau udah istighfarnya udah cukup, ya Rasulullah aja beristighfar hari 100 kali. Nah, kita boro-boro 10 kali. Ya, boro-boro 15 kali, boro-boro 100 kali. Rasulullah yang sudah dijamin surga, ya, Rasulullah yang sudah diampuni dosa-dosanya yang dulu dan yang akan datang, ya, masih beristighfar, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Ya, perbanyak sholawat. Syekhun liman la syekhula, guru bagi orang yang tidak mempunyai guru. Sholawat itu pembuka rahmat, pembuka rezeki, pembuka segala macam apa yang kita niatkan. Insya Allah barakah sholawatnya jadi kabul hajat kita, jadi kabul hajat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini lahir perbanyak sedekah, perbanyak sodako, mau 1.000, mau 2.000, mau 10.000, mau 100.000, mau 1.000.000, mau 2 juta. Atala ta'lam ma yunfik yaminuhu simalu, sampai ibarat kata tangan kanan, tangan kiri itu nggak tahu apa yang dikerjakan sama tangan kanan. Maksudnya orang terdekatnya pun nggak tahu, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Ternyata nyumbang masjidnya paling banyak orang tersebut, ya. Nyumbang majelisnya paling banyak orang tersebut, nyumbang majelisnya orang terdekatnya pun nggak ada yang tahu. Ya, sedekah sir itu lebih afdal daripada sedekah alamiah. Bisab'in wa isrina dirfan, bisab'ina dirfan, 70 kali lipat lebih bagus daripada sedekah terang-terangan. Tapi semuanya bagus, yang nggak bagus itu ya nggak bersedekah. Ya, mudah-mudahan ya. Ayo aja semuanya, yuk kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk majelis Al-Madad. Mudah-mudahan makin barokah, makin istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita membaca sholawat tibbiyah. Sholawat tibbiyah ini artinya sholawat kesembuhan, sholawat obat. Jangan sampai nggak diamalin sholawat tibbiyah ini untuk kesembuhan hati kita, jiwa kita, sanubari kita. Insya Allah barokah, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita baca